Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yatno dalam pembahasan penilaian tengah semester 2 materi pelajaran PPKN tahun 2019-2020. Akan kita bahas sebagai persiapan untuk anak-anak nanti pada PTS 2 tahun 2021 ini. Mari kita awali terlebih dahulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita awali dengan berdoa dari awal sampai akhir pembahasan dapat berjalan lancar dan anak-anakku semuanya dapat paham dan jelas tentang pembahasan penilaian tengah semester 2 materi pelajaran PPKN kali ini. Yang pertama, soal pertama adalah keberagaman berasal dari kata ragam, yang artinya ragam ini memiliki arti ragam itu bermacam-macam, beraneka macam, beraneka jenis, dan jenis beragam, jenis bermacam-macam, atau jadi jenisnya berbagai macam. Tentunya kalau keberagaman atau ragam ini tentu bermacam ya, banyak, tidak sama, mesti berbeda-beda. Nah, dari pertanyaan ini arti ragam ini yang tepat adalah tentunya adalah jawaban yang nomor A ya, arti dari ragam ya, ini memiliki arti macam, aneka, dan jenis ya. Sedang nomor 2 adalah, silakan perhatikan pernyataan berikut ini, yaitu pernyataan pertama, Indonesia ini merupakan negara agraris yang mengandalkan mata pencarian dari bercocok tanam. Pernyataan kedua, Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pernyataan ketiga, Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang tidak hanya membawa komoditas tetapi juga budaya yang berpengaruh terhadap budaya Indonesia. Sedangkan pernyataan keempat, orang asing yang berdagang sebagian ada yang menetap, mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Tentunya kalau kita tinjau dari pernyataan berikut ini ya, keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor letak strategis wilayah Indonesia yang dapat dijelaskan dari pernyataan, tentunya adalah pernyataan yang nomor 2, 3, dan 4. Karena nomor 1, Indonesia sebagai negara agraris tidak dapat menjelaskan tentang strategis wilayah Indonesia atau letak geografis Indonesia ya, jelas. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban D, yaitu pernyataan nomor 2, 3, dan 4. Sedangkan nomor 3, soal nomor 3 berikut ini yang bukan merupakan penyebab keberagaman bangsa Indonesia adalah bukan penyebab. Yang A itu perbedaan kondisi alam, jelas menjadi penyebab keberagaman. Alamnya berbeda, tentunya budayanya berbeda, mata pencarian berbeda, ini beragam. Kemudian penjajahan oleh bangsa asing, dijajah. Ini justru kenyataannya kita dijajah menjadi tidak beragam, justru bersatu ya, menjadi satu. Apa? Satu tekad tujuan. Contohnya lahirlah Sumpah Pemuda dengan kita dijajah. Jadi satu bangsa, satu tanah air, dan memiliki satu bahasa persatuan. Yang C, letak letak strategis wilayah Indonesia. Dengan letak strategis wilayah Indonesia tentu ini mengakibatkan keberagaman. Karena apa? Karena Indonesia di jalur perdagangan dunia internasional yang dilewati berbagai
bangsa yang berdagang berkomoditi, dan di sini tidak hanya membawa komoditi perdagangan tapi juga budaya. Ini akan mempengaruhi keberagaman budaya di Indonesia, juga agama. Yang di Indonesia sebagai negara kepulauan, jelas ini berpengaruh menjadi penyebab keberagaman karena berbeda kondisi alam. Tiap pulau memiliki budaya ragam sendiri-sendiri dengan berkembang di pulau masing-masing. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban B, penjajahan oleh bangsa asing ini tidak berpengaruh pada keberagaman. Lanjut nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut ini. Masyarakat yang mudah menerima perubahan menjadi masyarakat lebih beragam. Pernyataan kedua, masyarakat yang sulit menerima perubahan cenderung tetap mempertahankan budayanya. Pernyataan ketiga, masyarakat perkotaan lebih mudah menerima perubahan daripada masyarakat pedesaan. Yang keempat, keberagaman dipengaruhi oleh faktor transportasi dan komunikasi. Pengaruh penerimaan masyarakat terhadap perubahan atas keberagaman masyarakat Indonesia tergambar dari pernyataan nomor 1, 2, 3, 4 tidak berpengaruh. Tidak dapat menggambarkan pengaruh penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jawabannya adalah yang nomor A. Ini masyarakat mudah menerima itu akan mempengaruhi keberagaman. Ada budaya asing yang masuk diterima. Masyarakat tidak mau menerima itu akan tetap mempertahankan pada budaya sendiri ya. Lanjut soal nomor 5. Ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya adalah nama suku bangsa. Ini membedakan tapi tidak mendasar. Kemudian adat istiadat, lah jelas ini tiap suku bangsa memiliki adat istiadat yang jelas berbeda. Ini sangat mendasar sekali kan. Tiap daerah, tiap suku bangsa itu punya adat istiadat yang berbeda. Yang C, sejarah suku bangsa. Ini sejarah ini bisa saja berbeda, tapi ini juga tidak mendasar ya. Yang membedakan mendasar karena sejarahnya bisa jadi sama. Suku bangsa di Indonesia itu banyak sekali, tapi sejarah suku bangsa yang berkembang di Indonesia ini bisa sama karena dalam kungkungan penjajah cukup lama. Nih. Yang D, jenis suku bangsa. Jenis suku bangsa. Yang jelas di sini adalah adat istiadat, jawaban yang benar. Lanjut nomor 6, suku bangsa yang ada di Pulau Papua adalah suku bangsa. Yang pertama A, Minangkabau, jelas tidak, dan suku Gayo ini di Sumatera, Gayo di Aceh, Minangkabau di Sumatera Barat. Yang B, Bali, ini jelas suku Bali di Bali, Pulau Bali. Suku Batak ini di Pulau Kalimantan. Yang C, suku Sasak. Sasak ini juga bukan. Ini di dan Dayak di Batak. Di Dayak itu di Kalimantan ya. Yang D, ini suku Asmat dan suku Dani ini jelas suku yang terkenal cukup besar di Pulau Papua. Jadi jawabannya nomor 6 adalah D, suku Asmat dan suku Dani. Pertanyaan nomor 7, rumah gadang adalah merupakan rumah adat suku bangsa. Rumah gadang itu atapnya yang lancip-lancip itu. Kalau dulu ada di untuk background gambar di mata uang itu. Uang seratusan apa ya itu ada rumah gadang. Nah, ini gadang. Ini adalah rumah suku bangsa Minangkabau ya di Sumatera Barat. Kalau di Jawa itu rumahnya ada limasan, joglo, ada kemudian yang Ambon itu Toraja, ini jelas berbeda. Toraja itu justru dibuat rumahnya tidak seperti itu. Kalau Dayak ini rumahnya juga ada
tengkorak-tengkoraknya. Kemudian kalau di Papua itu suku rumahnya rumah Hanoi, suku Asmat sama suku Dani yang seperti bulat itu ya. Jadi jawaban nomor 7 yang benar, suku rumah gadang ini suku bangsa Minangkabau ya. Nomor 8, tarian adat suku Bali adalah A. Gambyong. Gambyong itu dari Jawa Tengah atau Yogyakarta. Kemudian pendet, ini Bali. Jelas ini bukan karena ada gambyongnya dari. Kemudian tari kecak, kecak dari Bali. Dan tari lilin, ini bukan, lilin dari tari lilin di Sumatera. Kemudian tari pendet dan kecak. Nah, pendet ini juga Bali, kecak Bali ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Sedang cali janger itu di Jawa Timur dan serimpi itu di Sumatera ya, jelas. Jawabannya nomor 8 adalah yang C, tari pendet dan kecak yang berasal dari Bali. Nomor 9, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antara A. manusia dan lingkungan. Iya, agama itu mengatur pergaulan antara manusia dan lingkungannya, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhannya. Yang B, makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ini bukan. Yang C, manusia dan adatnya. Ini kalau budaya. Yang D, manusia dan sistem pemerintahnya. Kalau ini kewarganegaraan pemerintahannya. Berarti jawabannya yang benar nomor 9 adalah manusia dan lingkungannya. Agama itu mengatur hubungan 3 itu. Hablum minallah kalau Islam, hablum minanas, dan dengan lingkungannya, hubungan dengan lingkungan. Nomor 10, pasangan yang benar untuk agama dan kitab suci nya adalah A. agama Katolik, kitab sucinya Al-Quran. Bukan, salah. Ini hasilnya Al-Quran itu untuk agama Islam. Katolik itu kitab sucinya adalah Alkitab. Kemudian yang B, Buddha dan Tripitaka. Ini, ya ini benar, Buddha dan Tripitaka. Lalu Hindu dan Weda yang benar. Ya, Hindu dan Weda itu kitab sucinya agama Hindu, Weda. Kemudian Konghucu, kitab sucinya adalah Sisu dan Wujing ya, itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang nomor 10, Buddha dan Tripitaka. B ya jawabannya. Nomor 11, tempat ibadah agama Hindu namanya adalah, Hindu itu adalah apa? A. itu candi. Candi itu bangunan tempat pemujaan orang-orang Buddha, dan Hindu itu namanya candi, tempat pemujaan, bukan tempat ibadahnya. Kemudian B itu pura. Nah ini pura itu tempat ibadah orang Hindu. Kalau orang Buddha itu di wihara tempat ibadahnya. Kalau Islam itu di masjid. Gereja itu tempat ibadah orang Kristen Katolik. Kemudian kalau agama Konghucu itu di kelenteng ya. Jadi jawaban nomor 11, tempat ibadah agama Hindu namanya adalah pura. Ini B jawabannya. Nomor 12, setiap agama memiliki hari besar dan upacara keagamaan. Sedangkan upacara keagamaan agama Islam adalah A. Cap Gumeh. Bukan, ini jelas. Cap Gumeh itu hari keagamaan orang Konghucu, agama Konghucu. Puja Sanda Sadna ini dari keagamaan orang Hindu ya. Sekaten lah, sekaten dari, kalau orang dulu mengatakan sekaten itu sahadatain. Nah ini tiap grebek mulut sekaten itu di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ini adalah upacara keagamaan umat Islam. Ngaben itu upacara pembakaran mayat di Bali ya. Jadi jawaban yang benar nomor 12 adalah sekaten ya. C. Perayaan agama Islam, upacara keagamaannya adalah sekaten.